Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ivan Setiawan. Video sebelumnya saya sudah membuat atau mempraktekkan modul animasi dasar masking. Nah, untuk video kali ini saya akan mempraktekkan modul terakhir, yaitu input suara dan video. Langsung aja saya buka modulnya. Input suara dan video. Oke, untuk bagian pertama input suara dulu. Di sini penjelasannya, untuk memperindah dan menghidupkan sebuah animasi, Anda dapat memasukkan suara untuk sound effect maupun narasi. Dengan tambahan media suara Anda, mengharapkan animasi yang Anda buat akan lebih bagus. Cara masukkan suara ke dalam animasi didahului dengan mengimport file suara. Cara mengimport suara sama dengan cara mengimport media lain yang telah diuraikan pada modul sebelumnya. Modul sebelumnya tuh kalau nggak salah tuh udah diajarin import gambar ke stage ya. Kemarin tuh saya buat yang logo Adobe Flash diimport ke stage ya. Nanti bagian input suara kurang lebih nanti sama seperti itu. Nah, kemudian sebelum Anda mencoba memasukkan media suara, sebaiknya Anda pahami dulu parameter yang berhubungan dengan suara. Pada saat Anda mengklik keyframe, maka di bagian bawah stage terdapat parameter keyframe seperti gambar di bawah ini. Oke, ini ini bagian properties yang di bagian bawah itu ya. Nah, yang ini namanya properties twin. Nah, yang di sebelah kanannya ini properties sound untuk bagian suara. Nah, properties twin telah dibahas pada modul sebelumnya. Properties sound berisi parameter suara yang berfungsi untuk mengatur pemunculan suara pada animasi yang Anda buat. Parameter tersebut antara lain, yang pertama adalah sound. Parameter ini berisi nama file suara yang terdapat pada library. Kalau ingin diubah, Anda bisa mengklik panah di sebelah kanan tulisan dan Anda dapat pilih suara apa yang ingin Anda tampilkan dalam frame tersebut. Nanti di bagian ini nanti ada pilihannya, nanti tinggal diklik aja. Misal kalau ada dua suara yang udah diimport, nanti bakal muncul dua di sini, dua kategori, nanti tinggal pilih salah satunya. Oke, kemudian bila dalam library tidak terdapat media suara, maka pada saat Anda mengklik panah, Anda tidak dapat mendapatkan nama file suara tetapi hanya tulisan none. Nah, langsung aja kita coba lihat di aplikasinya. Kita buka dulu aplikasinya. Seperti biasa, pilih flash file ActionScript 2.0. Nah, di bagian properties di frame dulu. Coba misal kita buat. Nah, ini tuh kalau misalnya nggak ada suara yang diimport, nanti di sini nggak ada pilihannya. Tapi kalau misalnya udah ada yang diimport, nanti di sini bakal ada pilihannya. Seperti itu. Terus bagian effect. Parameter ini berfungsi agar Anda dapat mengatur bagaimana suara itu muncul pada frame tersebut. Bila muncul dari pelan terus keras, awalnya keras terus berakhir pelan, pindah channel ke kiri ke kanan dan lain-lain. Bahkan Anda dapat milih custom dengan cara mengklik tombol edit di sebelah kanannya. Nah, di sini bila muncul dari pelan terus ke keras itu namanya fade in apa fade out ya. Terus bagian signs ini berfungsi untuk mensinkronkan suara dengan frame. Nah, terus ada bagian loop, berapa kali suara akan muncul setelah frame dijalankan, atau dengan kata lain jumlah pengulangan yang Anda inginkan. Dengan mengatur parameter di atas, Anda dapat secara leluasa mengatur permunculan suara seperti yang Anda inginkan. Terus cara-cara masukkan dan mengatur suara ke dalam frame dapat dilakukan dengan mencoba langkah-langkah dalam latihan berikut ini. Nah, ini udah masuk ke bagian prakteknya. Agar Anda dapat leluasa mencoba memasukkan media suara, Anda harus terlebih dahulu membuat animasi yang akan Anda masuki media suara. Apabila Anda masih kesulitan membuat animasi yang terdapat dalam latihan ini, sebaiknya Anda membuka kembali modul yang sebelumnya. Nah, pertama di sini kita disuruh buat bola. Bola. Oh, ada dua ya.
ada bagian lantai. Di sini layer lantai, objeknya berisi rectangle tool atau persegi panjang. Nah, untuk layer kedua ini diisi sama objek bola. Langsung aja kita praktekin. Di layer ini kita rename dulu sama kata lantai. Terus kita buat layer baru. Kemudian kita namakan apa di sini tadi? Nggak ada ya. Ya sebut aja bola. Nah, di layer lantai kita buat alasnya atau lantainya. Tidak benar. Kita buat aja di sini. Salah, malah bikin kotak. Nah, kita buat persegi panjang. Kemudian pada layer bola kita buat bola dengan menggunakan oval tool. Oke, warnanya jangan sama deh. Sini kita gradasi. Itu warna ini. Coba deh, jangan hijau hitam mulu, bosen. Nah, yang ini warnanya putih. Ayo udah dah, kayak gini aja deh. Nah, terus selanjutnya posisi bola pada frame 1 dan 30 melayang, sedangkan pada frame 15 menyentuh lantai. Jadi saat animasi dijalankan, bola memantul ke lantai. Jadi di sini ibaratnya kayak si bola tuh nanti animasinya mantul terus ke atas lagi. Nah, terus yang perlu kita lakukan adalah membuat frame-nya ke ini 30, ke frame 30. Coba insert keyframe. Kok ini di sini ada keyframe ya? Kita hapus saja keyframe-nya, clear frame. Nah, terus nanti di frame 30 frame 15, di frame 15 ini kita pindahkan. Nanti kita buat keyframe dulu, insert keyframe, terus kita buat ke bawah. Nah, nanti di bagian frame 1 kita buat motion twin-nya. Yang frame ini juga kita buat motion twin-nya juga biar balik lagi ke atas. Jadi kan ini nanti si bola tuh ke bawah nih, karena posisi keyframe ini objeknya di bawah sini. Kemudian kita buat lagi motion twin-nya, jadi balik lagi ke atas ya si bolanya. Coba kita lihat dulu. Nah, itu dia. Tapi kok ini hilang-hilangan ya? Oh, di sini objeknya kehapus. Coba jalanin. Nah, itu dia. Tapi kelebihan si ininya, si bolanya. Kita pasin aja biar kayak. Nah, coba. Tuh seperti itu. Jadi kayak mantul dia. Ini sininya gerak karena tadi sama saya ke pindah-pindah. Udah, biarin, nggak apa-apa. Nah, terus lanjut import ke stage berupa file suara. Bila prosedur import Anda benar, maka dalam library akan muncul seperti gambar di bawah ini. Untuk memunculkan library Anda dapat menekan Ctrl F11. Tapi di sini saya udah muncul bagian library-nya. Nah, kalau posisinya library-nya belum muncul, nanti kosong ngeblank kayak gini. Ini barusan saya pencet F11. Terus kita pencet F11 lagi. Nah, nanti muncul kayak seperti itu. Jadi sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan contoh suara ya buat suara ini mantul, suara bola mantulnya. Tadi saya sudah download. Langsung aja kita import.
Di bagian menu sini ada file, kita pilih import. Nah terus import to stage atau to library juga bisa, kita pilih to library aja. Nah terus pilih yang apa namanya, suara yang udah kita pilih tadi, yang udah kita siapkan. Nah di sini saya ada dua apa namanya, ada dua suara ya. Nah yang suara pertama itu saya formatnya MP3. Pas saya coba buat import ke Adobe Flash ini, dia error. Nah tapi setelah saya convert ke apa namanya, mana nih, convert ke format WAV, dia bisa. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin supportnya hanya ke ini ya, format WAV. Nah tuh, kalau format WAV pas saya import dia langsung masuk ke dalam ininya, library-nya. Jadi nanti kalau mau nyoba harus diimport dulu, harus di-convert dulu ke WAV ya untuk format suaranya. Karena saya barusan nyoba yang MP3, saya import dia nggak bisa, nggak mau. Oke, nah ini di sini saya sudah mengimport contoh suaranya. Terus kemudian buat layer baru dengan nama suara, double klik layer untuk mengganti nama. Nah kemudian buat keyframe pada frame 15, klik kanan pada frame lalu pilih insert keyframe, lalu kalau benar akan terlihat gambar seperti di bawah ini. Di sini kita suruh bikin ini lagi ya, apa namanya, suruh bikin layer lagi, layer baru namanya suara. Terus di file 15 kita disuruh masukin keyframe. Kita klik kanan terus insert keyframe. Nah kemudian klik keyframe 15 pada layer suara lalu ubah keyframe properties seperti gambar di bawah ini. Ini disuruh dimasukin suara yang tadi udah kita import. Kita klik frame 15, kemudian di bagian properties bawah sini yang soundnya kita pilih ini, suara yang udah kita import tadi. Nah nanti akan muncul garis seperti ini kalau udah berhasil kepilih suaranya. Terus ini bagian ininya, property soundnya, yang bagian sini klik panah lalu pilih suara yang akan dimasukkan. Nah yang bagian efek sini untuk mengedit suara. Nah yang bagian sign sini untuk memberi efek pada suara juga sama. Nah yang angka ini jumlah repeat bila diinginkan repeat suara. Repeat itu pengulangan ya, jadi suaranya bakal diulang-ulang terus sesuai sama inputan yang kita input sini. Terus bila langkah Anda benar maka timeline akan berubah menjadi seperti gambar di bawah ini, yaitu suaranya. Jadi di sini ada kayak grafik suaranya, cuma karena contoh suara saya kecil jadi di sini gak ada grafik ininya, suaranya. Coba kita running, Ctrl Enter. Kalau mau Ctrl Enter, nah itu dia suaranya. Tapi ada di apa namanya, ada nge-freeze 1 detiknya ya. Jadi dia nggak langsung nggak langsung mantul kayak yang sebelum kita tambahin nih suaranya. Coba di sini misal kita hapus dulu nih ya, hapus suaranya, remove mana ya, clear keyframe. Nah kalau misalnya suaranya belum ditambahin tuh dia mantulnya tuh mulus. Tapi misal kalau kita tambahin suaranya nanti ada kayak delay 1 detik gitu tuh, nggak kayak semulus tadi yang waktu sebelum kita tambahin suaranya.
Ini saya masih kurang paham ya kenapa penyebabnya. Mungkin karena apa namanya, di sini ditambahin keyframe kayaknya. Terus lanjut, jalankan animasi dengan menekan enter. Untuk melihat hasil akhir animasi, tekan Ctrl F12. Ctrl F12. Apa itu? Ctrl F12. Oh, nggak ada yang muncul. F12. Oh, dia langsung ini ya, apa namanya, ngebuka apa ini, ada ini HTML nya, tapi di sini kosong. Nah, kita lanjut aja. Edit audio, terus tadi edit audio perasaan udah ya. Oh belum, ini penjelasannya. Nah, kita lanjut. Flash juga menyediakan fasilitas editing atau memberi efek pada sound yang telah dimasukkan keyframe. Caranya, klik keyframe tempat di mana file sound ditempatkan, terus kemudian aktifkan panel properties di bawah. Ini panel properties. Terus fasilitas repeat digunakan untuk menentukan berapa kali atau bisa diubah sesuai kebutuhan suara akan loop. Pilih salah satu pilihan efek yang tersedia yang dikehendaki atau klik edit untuk mengcustomize pengaturan efek. Perhatikan gambar di bawah ini. Klik OK jika sudah selesai. Ini buat bagian ininya tuh. Suara saya kecil banget di sini. Jadi kalau ini kan suaranya mungkin besar nih, jadi grafiknya tebel. Oke, di sini ada bagian efeknya nih. Di sini ada left channel, right channel, fade left to right. Kalau fade left to right gitu, jadi dia suaranya muncul dari sebelah kanan ke kiri. Kalau fade right to left, dari kiri ke kanan. Biasanya sih bakal lebih terdengar jelas kalau kita pakai handset dengarnya. Nah, kalau fade in itu apa ya, yang gede, apa namanya, yang suaranya besar pertama, atau yang pokoknya yang ngefade gitu. Ini tuh suaranya tuh ya, setahu saya seperti itu sih. Oke, langsung lanjut aja. Input video. Sekarang bagian input video. Untuk masukkan video ke Adobe Flash S3 caranya cukup mudah, seperti langkah-langkah berikut. Buat project baru, kemudian setelah itu pilih file, import, terus import video. Di sini kita suruh bikin project baru. Oke, buat project baru, bagi menu sini kita pilih file, terus new. Pilih yang biasa, ActionScript 2.0. Oke, buat project baru, terus setelah itu pilih file, import video untuk memasukkan video ke dalam Flash. Nah, di bagian file sini, di bagian menu sini kita pilih file, kemudian import video. Nah, setelah itu akan tampil select video. Pilih pilihan pertama, yaitu on your computer. Lalu untuk memasukkan video kita tinggal tekan tombol browse dan pilih file video yang diinginkan. Setelah kita milih video yang diinginkan, tekan tombol next. Nah, di sini disuruh masukkan videonya. Suruh memilih maksudnya. Nah, di sini kebetulan saya udah punya contoh videonya. Nah, kalau udah dipilih videonya, kita klik next. Terus akan tampil tampilan deployment untuk memilih jenis-jenis deployment yang diinginkan. Pada tampilan ini pilih saja jenis deployment yang kedua. Setelah itu klik tombol next. Tapi nggak ada penjelasan ya kenapa milih bagian kedua, kenapa nggak pertama. Oke, saya juga nggak tahu.
kita ikutin aja sesuai apa yang diarahin di modul. Oke, kita pilih yang bagian kedua, kemudian next. Selanjutnya tampil untuk skinning. Pilih sembarang skin yang Anda suka namun harap diperhatikan. Sebaiknya pilih skin dengan jenis over agar navigasi video dapat tetap terlihat pada saat file flash tersebut telah dipublish. Di sini skinnya Arctic Overall. Udah sama. Setelah itu tekan tombol next, kemudian tekan tombol finish. Silakan resize besar video sesuai dengan size take Anda. Oke, terus berarti ini langkah akhir tinggal next saja, kemudian finish. Muncul apa ini? Oh, untuk previewnya kayaknya. Kita save aja. Nah, jadi videonya sudah berhasil terimport. Jadi tinggal disesuaikan aja ukuran sama stage tadi kata di modulnya. Oke, kurang lebih seperti itu modul untuk input suara dan video. Nah, ini merupakan modul terakhir dari modul praktek tutorial dasar Adobe Flash CS3 ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.